Radio Region 3.6 FM. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Iya, kebetulan Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Cakep ya. Reading soul for the kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Tidak lain tidak bukan hari Sabtu jam 4:30 sore di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Ada siapa kalau bukan kita? Iya. Emang kita siapa? Emang kita siapa? Ya kita kan namanya juga Elohim Radio Radio 3.6 FM. Reading Soul for the Kingdom. Aduh, sakit gigi. Habis minum milkshake Oreo. Ketemu lagi dengan kita di Elohim Radio. Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Baru pertama udah sakit gigi, kenapa sih emang ya? Habis itu jarang gosok gigi. Jarang gosok gigi. Oh, jarang gosok gigi. Iya. Maksudnya gosok gigi itu kebiasaan yang dimulai dari sejak kecil. Iya, ya, betul. Berarti pas masih mudanya Kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan. Iya. Ketemu lagi teman-teman bersama trio kwek-kwek kayaknya ini ya. Ada Tommy, ada Tirsa sama Adi mau bahas satu hal yang menarik buat teman-teman juga di sore hari ini. Mau bahas Tentunya yang apa? masih muda-muda. Tentunya masih muda-muda ya kan. WhatsApp. Yang udah tua nggak boleh nonton. Enggak apa-apa dong. Ya. WhatsApp bro, bisa Gitu ya biasanya anak muda. WhatsApp bro. Kenapa sih kok ngomongin anak muda ngapain sih emangnya, Muan? Duh, anak muda ini luar biasa loh. Kenapa emang? Kenapa? Anak muda ini kalau dari segi power, jelas menang dong. Power, ya kan? iya. Kekuatan masih muda, men. Itu mau, ayo kita sepak bola. Satu lapangan, dua lapangan boleh. Tapi udah mulai berumur. Iya. Kita sepak bola ya. Aku di belakang aja ya, kan udah mulai gitu. Iya. Power udah luar biasa. Dari passion, semangat. Passion. Baru datang dari pergi, nanti kita pergi lagi kemana kan? Ayo. Iya. Jadi masih semangat gitu. Anak muda. Emangnya sekarang Kota Mas nggak muda? Agak tua. Agak tua. Tapi kalau diajak, kan masih ayo aja kan? Tapi Masih ayo. masih ya kan. Kalau Tirsa gimana Tir? Teman-temanmu masih berjiwa muda? Ya jiwa muda lah karena kan lagi kuliah nih ya kan? Iya, berjiwa muda. Cuma kalau aku sendiri tuh masuk muda tapi yang rada jompo. Muda tapi Muda apa? remaja jompo ya kan. Starter pack-nya tuh antangin JRG. Nah, itu dia. Betul. Koyo. Iya. Remaja jompo. Remaja jompo ada sekarang remaja jompo Kota Mas. Ya kan, berkegiatan sedikit. Itu remek gitu. Iya, pulang-pulang udah masuk angin gitu kan ya. Sangat mudah masuk angin. Minumnya bukan milkshake ya berarti ya? Oh, bukan. Teh campur antangin ya. Itu ya. Teh campur antangin. Enak itu. Ya ketahuan. Enak itu. Iya. Iya. Soalnya kan ada tuh jargon-jargon. Apa tuh? Ayolah, masih muda. Iya. Coba dulu lah gitu kan. Kan anak muda kan suka tuh coba-coba. Coba. Mumpung lagi masih Masih muda ya kan. YOLO. Ya. You only live once. Ayolah, nikmatin dulu lah. Hidup cuma sekali, bro. Iya. Kapan lagi bro gitu. Kan? Iya. Berarti masa muda itu masa yang sangat berarti gitu ya. Iya dong. Pasti banyak anak muda itu kan inovatif. Ya. Ya kan. Saking kreatifnya tuh sampai melawan orang tua kadang-kadang. Itu bukan kreatif itu pelanggaran itu. Suka membantah gitu kan. Itu kan kreatif gitu kan. Oh, iya. Entah ngomong apa dia ngomong apa. Ya. Saking kreatifnya, inovatif, kreatif, punya tenaga, semangat. Nggak luar biasa gimana? Iya benar. Bentar. Tadi bahas soal anak muda yang suka bantah. Tuh, itu kan sebenarnya bukan hal yang baik kan? Padahal kan harusnya sebagai anak muda kita menjalani masa muda kita tuh harus dengan yang baik gak sih? Supaya pas tua tuh gak nyesel gitu loh. Oh, tapi ini cerita ya, saya cerita. Based on true story. Iya. Lanjutannya minggu lalu. Kalau ngomongin tentang usia muda, saya masih muda ya kan, masih muda lah ya, terhitung masih muda. Tapi saya punya kenangan yang
wah kalau ngomongin masa-masa SMP, SMA kok malah turun ya. SMP, SMA terus kemudian kuliah itu sejujurnya saya tuh merasa kayak waduh enakan zaman yang dulu nih gitu, ya kan. Ngomongin tentang anak muda ya. Dulu itu kalau zaman sekolah kayak SMA gitu ya. Wih, kita tuh bisa satu angkatan kompak untuk misalkan kita keluar kemana satu angkatan. Bolos gitu. Waduh. Salah satunya juga itu bahaya sih memang dulu. Terus kemudian kalau SMA itu saya ingat banget. Saya kan dulu tuh IPS. Nah kalau IPS kan terkenal ini ya. Oh, rada kompak. ini ya. Ya kompak gitu kan. Kompak gitu kan. Nah, makan nggak makan asal kumpul. Akan nggak makan asal kumpul. Itu bener kejadian. Dulu tuh zaman SMA itu ya. Kita itu kalau misalkan ada kegiatan apa itu ya, mendaki gunung. Kita tuh pelopornya naik gunung itu satu angkatan tuh angkatan saya. Zaman masih muda. Kalau sekarang mungkin sudah jadi remaja jompo kan sekarang. Naik gunung, gak wis kesel boy, gitu kan, gitu. Tapi juga kalau zaman SMA tuh mungkin ada zaman nakal-nakalnya juga ya. Oh iya. Gitu ya. Zamannya waktu mungkin membantah orang tua. Wih, kayak aku pernah juga sih ngerasain hal itu. Bahaya sih memang. Nyesel nggak? Jangan sampai bilang enggak. Nyesel. Enggak. Pasti nyesel. Cuman kalau dibilang sekarang itu kan mungkin sekarang udah mulai kerja gitu kan, setiap hari rutinitasnya mungkin kerja aja. Mungkin ada satu titik di mana pengen balik di masa muda itu. Karena masa muda itu kan mungkin teman-teman SMP, SMA, bukan kuliah kan juga merasakan zaman semangatnya gitu loh ya kan, nonton konser gitu kan, terus kemudian pulang malam, sampai malam gitu kan bebas gitu kan, karena ya anak muda ya kan, anak muda coy. Tapi ya juga sih aku dulu masa muda itu kalau dipikir-pikir ya menyenangkan. Tapi ya. Kalau dipikir-pikir ya ada penyesalan juga. Apa tuh penyesalannya? Jadi misalnya gitu kan, misalnya saya itu kan menikah umur 38 kalau nggak salah. Kelahiran 82 gitu kan. Banyak loh itu ya. Jadi ada penyesalannya kenapa nggak dari dulu gitu loh. Kita mempersiapkan dulu. Tapi kalau saya flashback itu kehidupan masa muda saya terlalu ngalir. Ngalir. Kenapa tuh? Ngalir aja gitu kan. Suka-suka. Foya-foya. Enggak. Ya kadang itu nggak ada yang dibuat foya soalnya. Jangan foya gitu. Foya aja. Sudah foya gitu ya. Itu maksudnya seneng-seneng tapi sedikit. Iya. Gitu. Boleh. Foya kan banyak. Iya. Foya gitu. Tapi bukannya kalau di masa usia kita, masa muda itu bukannya memang harus kayak gitu ya? Kayak maksudnya ya seneng-seneng aja lah gitu loh. Kan mikirnya, mumpung sekarang masih muda ya kan, ya udah seneng-seneng aja, nanti tua udah kepikiran kerjaan, udah kepikiran cicilan rumah, kepikiran apa tuh cicilan-cicilan yang lainnya, betul ya? Kau Thomas merasakan hal itu sekarang? Betul ya? Anak kesehatan, nah, ya itu kan investasi kita di masa tua. Nah, kenapa kita bahas sore hari ini? Gitu kan? Kan teman-teman semua ini masih muda. Asik. Ada baiknya. Iya. Kita menggunakan masa ini. Masa yang luar biasa ini tadi kan dengan maksimal dengan baik supaya nanti di saat kita mulai beranjak ke masa berikutnya gitu. Ya mungkin masa muda itu berapa sih? Di atas 40 kali. Di atas 40 itu sudah lewat gitu, sudah muda lagi. Gitu. Nah, itu supaya kita bisa menuai gitu hal-hal yang baik. Sehingga kalau ditanya gimana masa mudamu? Masa muda saya luar biasa. Asik. Saya mengikut jalan Tuhan loh. Gimana? Luar biasa kan? Nah itu yang mau kita bahas sore hari ini. Ya, benar. Tadi ngomongin masalah bagaimana sih kita tuh memanfaatkan atau menjalani masa muda kita dengan baik gitu ya, supaya kayak tadi Kak Thomas bilang, kalau ditanyain soal masa muda, masa mudanya bagus, masa mudanya luar biasa. Yang pertama kita tuh harus punya circle yang positif. Lingkaran. Ya, lingkaran pergaulan. Biar lengkap. Lingkaran pergaulan yang positif. Kan kalau misalnya kita punya pergaulan yang gak baik, terus akhirnya kita ikut-ikutan kegiatan, melakukan hal yang gak baik gitu. Terus ternyata ketika kita misalnya
udah nggak di masa itu lagi gitu ya. Terus kita mengingat, aduh iya ya, kenapa kok dulu aku tuh temenannya sama yang kayak begitu, kenapa kok aku melakukan itu, kan jadinya menyesal. Makanya penting banget untuk kita itu memilih pertemanan kita tuh yang suportif, yang mendukung, karena itu juga jadi aset kita loh buat nanti ketika udah di masa yang mendatang. Kita tuh berarti mesti milih bestie yang suportif. Iya, bestie yang baik. Suportif dalam hal yang positif. Suportif dalam hal yang benar. positif, betul. Karena kan firman Tuhan kan juga ngomong tuh, kalau pergaulan yang buruk itu Merusak kebiasaan baik. nah, sedangkan kalau misalnya kebiasaan baik kita rusak, terus dibawa terus sampai masa nanti, kan yang rugi kan kita sendiri. Ya, makanya penting banget untuk kita anak-anak muda ini tahu pergaulan kita itu yang baik gitu. Makanya dulu orang tua kita itu kan ngomong mesti ya. Apa? Keluar sama siapa? Nah, gitu kan. Iya. Itu berarti salah satu cara orang tua kita mengamati dengan siapa. Dengan siapa Kita bergaul. ya kan? Iya kan? Karena ya ini tadi, dengan siapa kita bergaul lah kita jadinya itu. Iya kan? Dalam kehampaan malam
Tapi terkadang ya teman-teman ya, ini terkadang ya ada sebuah perkataan ya mungkin ya, loh kalau sekarang tuh zaman masa muda itu ya wes dinikmati aja gitu kan. Nanti kalau masalah yang lain-lain tuh nantilah waktu udah dewasa itu kita bisa pikirkan lagi lah nanti. Nah sekarang itu ya sudah waktunya kita seneng-seneng, kita have fun aja lah, nggak usah mikir yang kayak gitu-gitu. Nah gitu, gimana tuh kalau gitu? Kan misalkan nih kita punya circle ya, circle yang anak muda banget ya. Misalkan ayo nonton konser, ayo kemana pergi, ayo ke keluar kota, ayo gitu kan. Nah kan mumpung masih muda ya kan, ketika kita nggak merasakan itu sekarang, nanti banyak orang yang bilang, menyesal loh nanti kamu kalau udah tua nggak bisa kemana-mana loh. Iya benar sih omongan itu, tapi nanti pas tua langsung, ya menyesal ya aku melakukan hal. Pas tua menyesal. Maksudnya ya pas tua menyesal kan, bener emang diomongin, menyesal loh nanti pas muda nggak ngerasain ini, nanti pas tua juga kayak gitu, nyesel ya aku dulu ngelakuin itu gitu, hal yang sebenarnya nggak ngebangun hidupku gitu. Tapi ngomong soal tips nih ya, tips nih, cara kita memilih teman yang suportif tadi, yang suportif dalam hal yang positif ya. Jadi kita tuh kan pasti punya dalam pertemanan itu teman-teman yang mungkin dari ekonomi dia lebih kaya, gitu kan. Terus dari tampang dia lebih keren gitu kan. Anaknya itu punya banyak teman gitu kan. Di sana kenal, di sini kenal. Depan gang itu kenal sama dia enggak? Iya yang gini tuh kan. Oh ya. Banyak gitu temannya. Tapi kalau dalam pertemanan kita itu dia enggak membawa satu arah yang positif, itu jelas. Jelas bukan circle yang harus kita pertahankan lagi gitu. Karena kadang kita temui kok teman-teman kita yang anaknya pendiam, ya kan ada tuh. Pendiam, terus ya hidupnya nggak macem-macem gitu. Tapi kadang kita justru nggak suka berteman sama teman yang gitu kan. Aduh, kayak kurang asik gitu kan. Bener. Membosankan. Bener. Tapi padahal dia justru itu ngajak hal-hal yang positif loh. Nah itu kadang kita perlu cermatin gitu. Jadi nggak semua yang kayaknya asik itu yang baik. Nah gitu. Iya, aku jadi inget ada loh renungan kita itu di Elohim.id yang bahas soal gimana anak muda itu melepaskan kebodohan. Jadi gini, anak muda itu kan memang identik sama pingin yang asik-asik, pingin yang bebas gitu loh. Padahal sebenarnya ya justru kebebasan yang dinanti-nantikan sama anak muda itu di satu titik akan membuat dia terjerumus pada hal yang nggak baik gitu loh. Makanya memang oke lah kita bilang, anak muda maunya yang asik, maunya bebas, gak mau itu ikut aturan. Apa sih aturan ini, gak usah, aturan ada untuk dilanggar gitu. Karena anak muda suka ngomong gitu tuh kan. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita harus bisa melihat loh sebenarnya kebebasan yang sering teman-teman kita di luar sana itu mau lakukan itu justru menjerumuskan kita pada hal yang gak baik pada masa ini dan juga masa nanti loh. Itu makanya kita perlu tahu tentang hal itu loh. Berarti yang asik itu belum tentu yang baik berarti ya kan? Betul. Yang asik belum tentu yang baik. Bahkan itulah kenapa kita harus memulai untuk membiasakan hal yang baik dan juga perlu dipertahankan hal yang baik ya kan. Kalau misalkan kita sekarang punya kebiasaan yang baik gitu kan, tapi kalau lingkungan kita merasa kurang asik nih, kurang asik gitu kan. Jadul, kuno gitu kan. Zaman sekarang kalau nggak ngerokok nggak gaul men gitu kan, nggak gaul men gitu kan, biasanya kayak gitu. Tapi kan itu memang menurut orang-orang, menurut teman-teman yang di luar sana mungkin merasa ini loh lebih asik ya kan, lebih asik. Tapi kan belum tentu itu jadi hal yang baik. Bahkan menurutku nggak baik sih, menurutku nggak baik sama sekali kalau kita rela untuk meninggalkan kebiasaan yang baik untuk menjadi kebiasaan yang asik, tapi dalam tanda kutip itu keliru sama sekali. Ya kan? Dulu ada loh, kalau kita lagi temenan gitu kan, mau kemana? Aku mau pulang dulu, nanti dicari orang tuaku, diketawain loh. Oh iya, anak mama. Jam segini pulang kan. Iya, itu bener. padahal justru di poin yang kedua yang kita mau masuk adalah mempertahankan kebiasaan yang baik. Itu kebiasaan baik loh. Nggak pulang malam gitu kan. Pulangnya pagi. Nah, Kalau keliru, itu malah keliru semua. Keliru ya. Terus minggu diajak. Ayo kita katakanlah naik gunung tadi ya. Iya. Kita pergi.
aku ke gereja dulu ya. Diketawain loh. Apa sekolah minggu? Aduh, Iya, udah besar iya. sekolah minggu. Iya, benar. Diketawain. Padahal justru ini kebiasaan yang harus kita pertahankan. Memang kadang apa ya? Circle-circle yang nggak baik itu, teman-teman kita yang nggak baik itu menertawakan hal ini dan dianggap Apa lucu sih? gitu kan, kuno, kampungan gitu. Padahal ini tuh sebenarnya baik untuk kehidupan masa muda kita. Gitu. Terus ngomongin soal anak muda suka jalan-jalan, Iya. suka tadi bilang ikut konser, ayo, Iya. ngopi, ayo gitu. Iya, Terus sekarang memang habitnya ngopi sih memang, bener ya, kan, bener ya. nongkrong mulu gitu nongki. kan. Terus lupa nggak dilihat ini keuangannya Oh iya. Ah, itu gimana? keuangan. Ngatur keuangan, padahal sebenarnya kalau misalnya balik lagi ngomongin soal masa muda dan masa yang nanti gitu ya, kita kan perlu mempersiapkan dong masa yang nanti. Masa kita di masa muda mau cuma hamburin uang buat hal itu, inget loh ya, nanti itu ada step kehidupan yang lain yang butuh banget modal-modal Persiapan. kayak gitu. Nah, Dan itu memang kayaknya mungkin sebagian besar kita anak muda waktu kita muda itu dan sama sekali Nggak nggak kepikiran. masuk di pikiran kita mempersiapkan keuangan. Jadi coba, ya kan, uang aja nggak punya. Apa yang dipersiapkan gitu ya? iya juga. Iya kan? Loh, tapi kan kalau pas sekolah kan dapat uang jajan, benar, toh kan bisa ditabung. Itu yang masalahnya bukan besar kecilnya, Iya. ya kan? Tapi kebiasaan kita untuk menyisihkan. Balik lagi kan tadi ke kebiasaan yang baik itu harus dipertahankan, terus dibangun. Aku punya cerita nih, waktu zamanku kuliah dulu tuh kan. Zaman kuliah itu kan alurnya datang kuliah belajar ya kan. Kemudian saya dulu ikut yang namanya BEM, organisasi yang lain, selesai, setelah itu pulang. Nah, terkadang dalam 1 minggu tuh selalu ada yang namanya meeting kerjaan. Saya itu dulu ikut yang namanya wedding organizer gitu. Jadi zaman kuliah itu nggak tahu kenapa ya, pengen ikut IO-an gitu loh, wedding organizer gitu. Dan sampai 1 bulan itu bisa 4 kali event, itu bisa 4 kali event dalam 1 bulan gitu kan. Nah, teman-teman saya tuh pernah bilang kayak gini, bro, lapo sih? Subtitlenya di bawah ini ya. Ngapain sih mesti kerja wedding organizer, wes kerja freelance gitu loh. Padahal kan ya wes lah, sik muda, gak usah dipikirin tentang itulah, santai-santai aja gitu kan, having fun yang lain gitu kan, gak usah ribet-ribet harus kerja dan lain-lain. Itu dulu sempat dianggap jadi suatu yang nggak oke gitu. Bahkan jujur sempat wes gak usah ngejak Adi, soalnya dia pasti sibuk. Nah, gitu. Sempat kayak gitu dulu itu. Jadi sempat gak usah ngejak Adi, itu pasti jawabannya nggak bisa gitu kan. Saya dulu sempat mikir juga, teman-teman. Aduh, iyo, aku kapan duline ya? Saya kapan mainnya ya? Kalau misalkan kerja terus gitu kan. Bahkan menurut saya sendiri pribadi, saya sempat punya pikiran begini. Duh, iya kenapa saya harus kerja di usia muda ini kan? Lah wong sebenarnya itu bukan tanggung jawab saya untuk mencari uang saat ini. Itu bukan waktu saya untuk mencari uang di usia saya seperti ini. Saya juga masih punya orang tua sebenarnya sih tanggung jawab mereka untuk memberikan saya uang saku dan lain-lain gitu kan. Jujur saya sempat mikir kayak gitu. Tapi tak pikir-pikir lagi, enggak lah, kalau kita misalkan mau susah gitu kan, mau susah payah mulai masa muda. Mungkin orang lain beranggapan bahwa gak asik gak asik ini, gak diajak kemana-mana, gak mau. bisa. Tapi kedepannya saya merasa ketika saya masuk ke kerjaan itu akhirnya menambah modal saya untuk bisa apply ataupun daftar ke perusahaan-perusahaan lain. Saya punya modal, saya dulu pernah ikut Kerja di sini, saya pernah ikut sini, saya aktif di sini. Baru saya ngeh dulu. Oh iya, ternyata apa yang saya kerjakan yang dilihat orang tidak mengasyikkan, bahkan dilihat orang ini, kono ojo terlalu tuwek-tuwek gitu lah. Pekerjaan orang tua padahal kita masih muda, itu bahkan yang membuka jalan semuanya ketika kita mungkin sudah lulus kuliah, mencari pekerjaan dan lain-lain. Betul sih, saya setuju untuk mengatur keuangan itu sebenarnya perlu dikerjakan ketika kita masih muda bahkan.
Ketika kita misalkan nih, sekarang kan udah bermunculan ya, apa jargon-jargon ataupun orang bilang, ayo invest lah, investasi, bener. menabung ya kan. Kau Thomas sering nih suka nih kalau menabung suka ya. Oh iya. Karena 1 juta tanpa 100 itu Enggak jadi 1 nggak juta. jadi 1 juta. Betul. Ya kan? Ya jadi betul sih, saya setuju kalau misalkan mengatur keuangan itu sebenarnya perlu dikerjakan juga ketika kita masih muda ya kan, mengatur keuangan. Gimana sih kita mengalokasikan meskipun tadi kita nggak punya uang, tapi kita harus mengatur apa yang kita tidak punya sehingga kita menjadi punya. Yang penting kebiasaannya kan udah dibangun. Iya, benar. Supaya kalau misalnya kita punya pengaturan uang yang baik gitu ya, yang benar, kita tuh ya gak foya-foya untuk hal yang gak penting. Ya nggak gitu. penting. Terus tadi kan di awal itu Kak Thomas sempat bahas soal anak muda tuh passionnya tinggi, semangatnya tinggi. Nah, oleh karena itu ketika kita masih muda, kita tuh harus gigih untuk mengejar impian, tapi nggak cuma ngomong doang nih, harus ada tindakan yang nyata. Jangan ngomong, duh aku pingin nanti itu kerja di tempat perusahaan yang gede gitu. Terkenal gitu. Tapi pas zaman sekolahnya nggak mau sekolah yang bener. Mau jadi mbak-mbak SCBD gitu ya. Oh iya, iya Aduh, ini. Mbak, apa? Itu kayak tempat kerja di Jakarta yang jadi apa ya sekarang tuh Tren gitu. Tren Iya. gitu. Kayak anak muda itu melihat itu tuh sebagai sebuah tempat pekerjaan yang sangat diimpi-impikan gitu loh. Ini kan anak muda itu kan juga kalau lihat sesuatu di medsos ngomongin soal orang lain punya pencapaian-pencapaian tuh kan jadi gampang. pengen. Jadi gampang ini ya. Sebenarnya agak ini sih memang kalau ngomongin soal apa ya satu idealisme gitu ya, kita itu sebagai anak muda mungkin sering banget bilang bahwa ya udahlah have fun aja gitu kan, have fun, terus kemudian nikmati aja gitu kan. Kalau kebanyakan orang tua kita ya kan, orang tua kita generasi yang duluan daripada kita itu kan lebih banyak dia konsepnya adalah loh, ya ini semua hal itu harus kita kerjakan sebaik mungkin. Maksudnya harus kita usahakan sebaik mungkin, gitu kan. Nah, akhirnya nanti kan jatuhnya itu aja jadi 2 hal yang mungkin jadi 2 hal yang nggak seimbang gitu, nggak cocok gitu kan. Misalnya orang tua di rumah, ayo kamu tuh harus kerja dengan tekun, bla 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 bla, biar bisa mendapatkan suatu hal. Tapi ketika diomongin kayak gitu kita merasa, loh, Aku kehilangan masa muda. Masih muda gitu. Betul. Kan. Nanti aku kehilangan masa muda. Aku nggak bisa merasakan hal yang enak, nggak bisa merasakan hal yang senang gitu kan. Padahal ya itu mungkin sering ya kalau di rumah mungkin itu jadi perdebatan antara saya dan orang tua mungkin seperti itu. Iya. Jadi maunya orang tua itu seperti apa ya kan? Kamu harus getol kayak gini. Tapi anak sekarang ataupun kita ya kan, kita merasa nggak usah lah mah, nggak usah yang berat-berat lah mah, nanti itu ada waktunya. Yang penting sekarang tuh secukupnya aja, penting have fun, nggak melelahkan dan lain-lain gitu kan. Nah, jatuhnya nanti akan jadi 2 hal yang berbeda nih, saling gontok-gontokan nih akhirnya kan. Padahal harusnya kita harus bisa menyeimbangkan 2 hal ini. Kalau generasi sebelum kita, orang tua kita kan kebanyakan ya getol untuk mencari sesuatu, mengumpulkan sesuatu, bahkan mungkin juga lupa untuk menikmati apa yang sudah dikumpulkan itu. Nah, kalau yang kita nikmati terus, tapi kita nggak pinter mengumpulkan sesuatu, gitu ya kan? Hanya menghambur-hambur. Nah, kayak gitu. Nah, harusnya sih itu kita ada di titik tengah itu. Kita juga harus bisa sebagai anak muda, kita harus juga bisa getol, tekun untuk mengumpulkan sesuatu, tetapi juga menikmati sewajarnya aja. Yang seimbang. Harusnya seperti itu, ya kan? Sekarang kalau misalkan kita berpegang pada pendirian kita, gak mah, wis lah mah, aku ini anak muda, beda generasimu sama generasiku mah, gitu kan? Wih, itu akan jadi hal yang kacau sih menurut saya ya, karena ketika kita berpegang nggak mau dinasehati, ketika kita nggak mau terima didikan yang benar, masa depan mungkin nggak akan kita dapatkan nih jatuhnya gitu kan. Nah, makanya itu kita sebenarnya udah nggak zamani kita mesti gontok-gontokan sama orang tua. Usma maunya ini aku tuh freedom, bebas ya. Enggak, tapi tetaplah kita sebagai anak muda, sebagai orang-orang muda punya kehidupan masa muda kita. Itu juga kita harus dengar-dengaran juga sama orang tua.
ya kan? Kita tahu generasi muda itu dulu lebih tekun, lebih apa ya, lebih setia dalam satu hal gitu kan. Ya, kita juga harus belajar dong kayak gitu, Nah, supaya iya. kita itu bisa mengkolek sesuatu, tapi juga kita bisa menikmati sesuatu itu dengan catatan tidak menghambur-hamburkan, tidak berfoya-foya, tapi sewajarnya dan secukupnya. Nah, terus lagi menarik tadi si Tirsa bilang kan pengaruh dari media sosial. Itu kalau kita perhatikan gitu. Reels yang kita suka scroll itu kan. Iya. Itu kan kita suka melihat sesuatu yang keren. Benar. Benar. Kita punya idola. Benar. Wah, aku pengen nih kayak gini. Iya. Gitu kan. Itu gampang banget loh masuk ke anak muda. Lifestyle-nya, Iya. Iya, iya. fashionnya. Belum lagi kalau ada idola kita itu ngaption sesuatu di mana. Gitu. Teman-teman kita. Nah, itu pasti memberikan pengaruh kepada kita anak-anak muda. Karena kita anak-anak muda tuh punya kecenderungan suka dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang nggak membuat bosan, ya kan? Kalau kita mencoba sesuatu, kita pasti pengen mencoba hal ini, terus apalagi dan apalagi. Sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh. Nah, itu kalau sore ini kita dengar, kita harus menaruh awasan di sana, karena ada pengaruh negatif yang akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai anak muda. Kita nggak bisa fokus dengan satu hal. Iya. Kita nggak bisa membayar sebuah harga untuk sesuatu yang kita kerjakan. Contoh misalnya, kita tadi dikatakan pengen kerja, impiannya di satu tempat perusahaan yang besar. Tapi karena perjalanan menuju sana itu sulit, harus belajar, mengorbankan waktu main kita, ya kan? Coba kalau kita dulu diajak main sama teman-teman kita, enggak, aku pulang dulu ya, aku mau ngerjakan PR. Wah, pasti itu diketawain udah. Itu Iya, di sekolah diolok-olok luar biasa gitu. Tapi itu ada harga yang harus dibayar, dan itu kayaknya kehilangan hal itu kehilangan di dalam generasi ini. Membayar harga yang mahal untuk gampang itu nggak mau sengsara. Iya. Iya, maunya Maunya hal yang nyaman-nyaman instan, aja. yang gampang, yang banyak dan menyenangkan. Gitu. Dan Iya, beda sih, dengan benar. generasi dulu. Kita kalau mau jujur dengar cerita orang tua kita, gimana mereka berjuang untuk kehidupan kita dengan seadanya, dengan seberapa mereka kuat menghidupi kita. Gitu. Nah, sekarang kita sebagai anak muda itu kita harus punya hal tersebut dalam kehidupan kita, yaitu kegigihan tadi, keuletan, pantang menyerah, dan itu yang harus kita kejar sebenarnya untuk mencapai kehidupan kita yang berikutnya yang lebih baik. Iya. Makanya kita sebagai anak muda tuh perlu melihat ya, kalau kehidupan kita tuh nggak cuma berhenti di satu titik ini doang loh, tapi ada step lain yang akan kita jalani nanti. Makanya kita perlu persiapkan dengan baik. Iya, jadi kalau misalkan sekarang mungkin ada yang bertanya, loh Kak, berarti ini kita nggak boleh menikmati masa muda kita dong berarti ya? Nggak boleh menikmati hal-hal yang mengenakkan, Yang asik, siapa sih menyenangkan. enggak lah. Tapi gini, firman Tuhan ngomong kalau nikmatilah masa mudamu tapi penuh tanggung jawab. Ingat, kita perlu garis bawahi penuh tanggung jawab. Di Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10 tuh bilang kayak gini teman-teman. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Sebenarnya kalau dibilang, loh, apakah kita tuh nggak boleh menikmati masa muda? Boleh, ya kan? Boleh. Kalau Tuhan mau kemana? kasih kok gitu. Iya loh, Tuhan kasih kok masa muda ini. Tuhan kasih masa muda ini kan berarti masa-masa yang sebenarnya cheerful, ya kan? Masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang kita itu bisa mengerjakan suatu hal dengan kekuatan yang kita masih punya gitu loh, ya kan? Tapi ingat, kita mesti sadar bahwa kita harus bertanggung jawab untuk mengerjakan hal itu. Betul ya? Karena ada pertanggungjawaban yang Tuhan selalu minta nantinya. Kamu masa mudamu ngapain aja? Ya, mungkin kalau diilustrasikan Tuhan tanya gitu ya. Adi gitu ya. Kamu masa mudamu ngapain aja? Wah, masa mudaku seneng Tuhan. Enak Tuhan. Tuhannya mau hidup banyak. Enak, ngimpi gitu. Enak Tuhan, terima kasih banyak. Tapi kita nggak mengerjakan dengan tanggung jawab.
sama aja ngeri tuh jatuhnya ke depan. Bener nggak? Benar. Karena sama tadi seperti yang udah disampaikan di awal, kalau kita hidup gak cuma di masa ini. Ada kehidupan kekekalan di setelah sana itu loh. Bener. Ya kan? Yang harus kita pertanggungjawabkan. Terus yang kedua itu kita juga sebagai anak muda itu perlu banget untuk mengenali Tuhan. Mengenali siapa pencipta kita dengan baik selagi kita masih muda. Anak muda itu cenderung pingin macam-macam. Iya, bener. Bener banget, pingin yang bebas, pingin yang enak. Tapi yang ingat, mudah, yang gampang. Iya bener banget. Tapi kita tuh perlu tahu loh, pencipta kita, Tuhan kita yang merancangkan setiap hari dalam kehidupan kita, setiap masa dalam kehidupan kita. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini mungkin kayak gini ya, orang-orang yang sudah melewati masa mudanya, terus ketika flashback, aduh iya ya aku nyesel gitu ya, kok ngelakuin yang itu dulu gitu. Nah itu kan bisa jadi karena tidak tahu apa yang benar, tidak tahu, kurang mengenali apa yang benar, kurang mengenali apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku kayak gitu kan ya. Padahal masa muda itu adalah masa awal di mana seseorang itu berkenalan dan mengingat penciptanya. Itu masa yang baik ketika kita masih kuat, masih seger gitu ya, masih semangat. Itu kita pakai untuk terus mendalami pengenalan kita tentang Tuhan itu kayak gimana, sehingga itu jadi modal yang bagus untuk kita membangun kehidupan kita selanjutnya. Nah ini aku ada based on true story. Based on true story. 4. Yang keempat. Ini temanku ini. Aku tertarik dengan kata ini. Pengkhotbah 12 ayat 1 tadi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan bahwa tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini kan kayaknya gini loh. Ya Tuhan, hidupku muda ini kok sengsara banget sih. Gitu loh. Karena kita nggak tahu maksudnya Tuhan gitu. Ya kan? Hidupku masa muda ini dipenuhi dengan ya nggak punya, nggak bisa apa-apa, pengen apa nggak bisa. Aduh kok gini banget sih Tuhan, jadi anakmu kan gitu loh. Ini kayaknya umpamanya itu ke arahnya ke sana dan ada based on true story ini. Jadi ceritanya temanku ini udah lulus kuliah, dia punya teman kuliah di sana yang dari sejak kuliah itu nggak cocok, menjengkelkan lah dia bilang. Terus kok bisa gitu loh ya? Dia kerja itu dengan teman yang sama. Itu jadi rekan kerjanya gitu Pak. Jadi rekan kerjanya. Ya kan? Terus tinggal itu juga satu rumah, padahal beda kota itu jauh gitu. Ini kayak kemungkinan yang kecil sekali untuk seperti ini. Jadi kuliah bareng, kerja bareng, tinggal bareng. Dengan orang yang menjengkelkan. Rasanya pasti Gak enak. Wah rasanya itu kok bisa gitu loh. Sampai dia tuh berpikir kok bisa ya Tuhan. Sampai seperti ini gitu. Dan di kemudian hari dia bisa sadar bahwa oh Tuhan tuh sebenarnya sedang ngajarin saya ini. Sebenarnya itu gak enak loh ya kan. Tinggal dengan orang yang kita gak suka. Yang gitu. menjengkelkan. Bayangin dari sejak kuliah kerja sampai satu mes gitu kan tempat tinggal. Itu gak menyenangkan gitu. Jadi kalau balik lagi kita nggak kenal dengan siapa Tuhan kita pada waktu kita muda, kita bisa kecewa. Karena kita mungkin nggak tahu ya rencananya apa Tuhan sih maksudnya itu. Tuhan gitu. Ya. Padahal di kemudian hari kita tahu loh, maksudnya Tuhan itu baik, ngajarin kita tentang sesuatu. Nah itu makanya si pengkhotbah ngajarin kita sore ini bahwa cepat kenalah siapa penciptamu, siapa dengan Tuhan. Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan itu yang akan mendasari kita untuk perjalanan kehidupan kita yang kemudian hari, bahwa saat kita ngalamin sesuatu yang dikatakan menyedihkan, tidak menyenangkan, kita tahu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Pasti Tuhan ajarkan. Iya. Gitu. Dan kita nggak akan kecewa karena kita kenal siapa Tuhan kita. Betul. Kalau di Mazmur 119 ayat 9 tuh bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-mu gitu kan. Berarti sebenarnya poin penting yang harus kita tekankan, kalau kita menikmati masa muda boleh, tapi harus penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah kita harus tahu
masa muda itu kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, tapi kita juga harus berpegang dengan yang namanya firman Tuhan, ya kan? Ketika kita kenal siapa pencipta kita, ketika kita kenal firman-Nya, nah kita mungkin akan merasa, loh kok sekarang ini ternyata maksud dan tujuan Tuhan sebelumnya itu adalah yang sekarang ini aku rasakan, gitu ya mungkin ya. Mungkin kalau yang dulu aku merasa, aduh berat banget aku mesti kuliah di sini, kemudian harus nggak bisa hang out sama teman-teman. Wes masa muda aku nggak menyenangkan sama sekali, flat, datar, nggak bisa pergi konser, bla 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 bla. Tapi ketika kita tahu maksud dan tujuannya, tapi pertama harus kenal dulu ya kan. Kita tahu, oh ternyata ujungnya itu ternyata kayak gini. Ternyata ada hal yang sedang Tuhan persiapkan buat kita, ya kan. Saya pernah baca satu kalimat gitu ya kan. Sukses itu adalah bukan menurut takaran kamu, tapi sukses itu adalah menurut takarannya Tuhan. Ketika kita merasa hidup kita tuh nggak sukses banget, waduh nggak sukses banget. Ingat yang jadi takaran penting itu adalah dari kacamatanya Tuhan. Ketika Tuhan menaruh itu dalam kita, mungkin kita merasa, aduh kok gini. Mungkin banyak aduh dari setiap apa yang kita kerjakan, ya kan? Aduh, gitu kan. Bangun pagi, aduh, gitu kan. Sampai mau tidur ya, waduh, gitu kan. Tapi ternyata ujung-ujungnya dari aduh itu berubah menjadi luar biasa ya. Puji Tuhan. Ucapan syukur. Jadi kata-kata sukses itu sebenarnya bukan lewat cara pandang kita, tetapi lewat cara pandangnya Tuhan itu bisa kita katakan sukses. Kita bisa legowo dengan apa yang Tuhan kerjakan sekarang. Aduh kok gak sukses ya. Tapi kita bisa sukses itu kita bisa legowo dengan apa yang Tuhan taruh. Biasanya kan tujuan kita sama tujuannya Tuhan tuh beda. Mungkin seperti itu ya. Ada yang kayak gitu ya. Aku mau kuliah Ilkom, tapi ternyata masuk ke manajemen. Aduh kok gini ya Tuhan ya. Ketika kita bisa legowo dengan itu bisa dikatakan, wah ini sukses dari Tuhan. Karena kita punya tracknya dan kita punya jalurnya. Tuhan mau kayak gini, ya sudah ayo dikerjakan. Kemudian di 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini satu ayat yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Yang waktu itu Timotius masih muda. Dan di sana dikatakan Tuhan itu menghendaki kita anak-anak muda punya cara hidup yang benar. Benar dari pemahaman kita. Tadi disinggung ada idealisme. Bagaimana kita punya pola pikir. Tuhan menghendaki kita hidup dengan pola pikir yang benar. Kemudian bersih. Apa sih bersih? Bersih dari kelakuan kita. Dari kesucian kita. Dan itu yang kalau kita dengar, mana itu sok suci gitu. Itu pasti satu perkataan yang kayak menghina banget gitu kan. Padahal kita ini sedang menjaga kehidupan kita sesuai firman. Tapi dunia ya kan, orang-orang sana melihat ini satu yang menyedihkan gitu. Padahal Tuhan menginginkan kita hidup dengan kelakuan yang suci. Ya. Kemudian murni. Di sana dikatakan hendaklah kita punya hati yang murni, punya ketulusan di mana kita punya kasih di sana. Itu adalah awasan di mana Tuhan menginginkan kita sebagai anak muda. Kita punya pola pikir yang benar, punya kelakuan yang bersih dan suci dan punya satu ketulusan dalam kehidupan kita. Dan itu yang di sana dikatakan bahwa waktu kita masih muda itu pilihan banyak. Kita mau menjadi seperti apa. Tetapi sore hari ini kita sudah mendengar dengan jelas bagaimana kita harus memaksimalkan, mengisi masa muda kita supaya nanti nggak ada penyesalan. Kenapa saya nggak melakukan ini dari sejak muda? Iya. Ketika kita masih muda, kita punya banyak pilihan. Betul. Ketika kita masih muda, kita bisa memaksimalkan banyak hal, ya kan. Contoh kalau kita misalkan ini punya passion. Contoh misalkan passion kita tuh kita pinter di multimedia gitu kan. Ya sudah, maksimalkan itu. Jadilah orang-orang yang kreatif, bikin satu tayangan yang menarik, konten yang menarik. Tapi ingat, ya kerjakan itu oleh siapa? Oleh bagi dan buat siapa gitu ya kan. Nah itu kerjakan itu. Misalkan teman-teman sekarang nih,
wih kayak keren ya jadi YouTuber. Wah gitu kan. Keren nih jadi YouTuber. Ya kan sekarang kan kalau misalkan anak muda kan tadi dibilang biasanya kan mengidolakan seseorang, mengidolakan sesuatu gitu kan. Ya enggak apa-apa, tapi ya kerjakan itu dengan berpegang teguh firman. Kalau misalkan mau teman-teman punya cita-cita, punya kemauan jadi seorang yang pandai bikin sebuah konten, ya bikinlah konten yang menarik, yang baik, yang benar gitu kan ya, yang untuk bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bisa jadi berkat bagi orang-orang banyak gitu kan. Ketika misalkan kamu jadi orang muda yang sekarang lagi getol-getolnya pengen belajar ataupun pengen jadi seorang olahragawan gitu kan. Contoh pemain badminton, atlet sepak bola, ya wis kerjakan itu. Nggak ada yang sia-sia ketika kita mengerjakan masa muda kita dengan semangat. Tapi intinya tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika kita punya talenta, ketika kita punya sebuah hal yang, oh ini loh anak muda banget ya kan. Oke, enggak apa-apa, tapi tetap kerjakan itu di jalur yang benar. Iya benar banget, makanya penting banget ya kita sebagai anak-anak muda untuk terus mengenali pencipta kita. Terus kita juga penting banget untuk senantiasa membangun kebiasaan rohani kita nih ya. Dengan membaca kebenaran firman Tuhan, berdoa, dan sebenarnya semua itu udah difasilitasi loh sama gerejanya kita. Ya kan? Tiap hari kita disediakan renungan di elohim.id. Itu bisa jadi penuntun langkah kita anak-anak muda untuk mempersiapkan kehidupan kita, perjalanan kita gitu kan ya. Dan itu penting banget untuk kita selalu membaca, merenungkan, dan yang penting lagi melakukannya. Dan besok juga penting ya kan, anak-anak muda harus rajin taat beribadah. Betul. Di gedung gereja kita jam 6 pagi tentunya dengan protokol kesehatan. Sarifande. Ya itu kan anak muda banget ya. Menuju muda. Itu muda banget lah gitu ya. Sarifande jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Tentunya gak boleh sampai kelewatan pastinya ya kan. Dan juga sebagai anak muda kita juga harus membiasakan kebiasaan baik ya kan. Di hari Senin, Rabu dan Jumat tentunya ada doa pagi. Hari Senin kita bisa berpuasa bersama gitu. Dan tentunya siaran kita, tayangan kita ini bisa didengarkan secara audio aja. Jadi di Spotify. Di channel Elohim Radio. Ya, jadi kita bisa mendengarkan, nggak jelas kita ulang lagi, atau tema-tema yang lalu yang pengen kita dengarkan seperti apa sih gitu, kita bisa dengarkan di sana. Nah, menjadi anak muda yang luar biasa itu tentunya ingat kuncinya adalah kita harus maksimalkan masa muda kita ya kan, kita harus maksimalkan masa muda kita, tetapi maksimalkan itu dengan cara yang bijak ya kan, cara yang benar, tetap berpegang sama firman Tuhan. Saya yakin nih yang lagi nonton ini punya banyak kemampuan yang luar biasa pasti ya kan. Mulai dari banyak mau disebutin tuh kayaknya banyak episode bisa sampai 10 nih episode ini kayaknya ya kan. Kalau mau jadi orang yang jempolan tapi tetap juga harus ingat firman Tuhan. Itu baru anak muda yang top ya. Top BGT. Top BGT apa itu? Top banget gitu. Iya. Banget. Dan sebagai anak muda yang luar biasa, yang jempolan juga, nggak boleh sampai kelewatan minggu depan di channel YouTube Elohim Ministry, Elohim Radio, yang akan selalu menemani teman-teman semuanya, sobat-sobat Elohim Radio. Wah, asik. Teman-teman pemuda remaja Elohim Ministry, ya, selalu akan kita ketemu di channel YouTube Elohim Ministry jam 16.30. Tentunya hari Sabtu, bukan Sabtu kelabu, tapi Sabtu yang ceria. Yang ceria, kita akan selalu menemani teman-teman semua. Jadi jangan sampai kelewatan minggu depan. Kita 1, 2, 3 Kotomi, Kak Tirza sama saya mau pamit undur diri dulu deh. Kita mau have fun jadi anak muda yang jempolan. Dan jangan sampai kelewatan minggu depan. Tetap jadi anak muda yang ciamso, top banget, ciamik soro ya kan. Dan sampai ketemu di LM Radio selanjutnya. Cuma ada di LM Radio, El Radio Region 3.16 FM, Reaching Souls for the Kingdom. Sampai jumpa. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible.